Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari teman-teman yang waktu itu bilang, Bang, coba bahas cara melatih pemain usia 25 tahun ke atas. Soalnya susah banget buat ningkatin skillnya lagi bang. Nanti buatin lewat video ya. Nah katanya gitu guys. Jadi hari ini kita akan membahas cara meningkatkan skill atau keterampilan kiper yang usianya sudah menginjak 25 tahun. Dan kebetulan hari ini saya akan melatih salah satu kiper milik Bang Rian, karena Bang Rian musim ini sedang berusaha keras untuk bisa kembali meraih trofi Liga Elite. Untuk itu, sebelum kita menghadapi lawan sulit, Bang Rian ingin agar saya melatih kiper dengan gaya main sweeper kiper secara individu agar kualitasnya meningkat sampai punya kualitas mutu bintang 8 atau OVR-nya meningkat di angka 140%. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Nadeo Argawinata, usianya 25 tahun. OVR-nya di angka 134 atau setara dengan kualitas mutu bintang 7 lebih. Posisinya penjaga gawang, keahlian khususnya ada dua, yaitu penyetop 1 lawan 1 dan penyetop tendangan penalti. Berat badan 82 kg, tinggi badan 187 cm dan kedua kakinya bagus untuk menendang. Sementara untuk gaya mainnya sendiri yaitu sweeper keeper. Oh iya, mohon maaf nih guys, sedikit info. Barangkali ada teman-teman yang sedang mencari jasa top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, penjaga gawang ini sebelumnya pernah dilatih secara individu ya guys ya, dan kita bisa perhatikan untuk keterampilannya sendiri, dia memiliki keterampilan yang sangat bagus terutama untuk refleks, kelincahan, antisipasi, dan juga keluar sarang, dan itu adalah atribut kunci untuk penjaga gawang dengan gaya main sweeper keeper. Meskipun kualitas pemain ini sudah lumayan tinggi dan usia pemain ini juga sudah lumayan tua. Kalau 25 tahun tua enggak ya? Belum sih, kalau 25 tahun itu masih belum tua ya guys ya. Jadi pertengahan antara tua ya masih belum tua, muda juga masih tidak terlalu muda. Jadi masih bisa dilatih lah. Tapi perlu diingat guys bahwa pemain yang akan kamu asah lagi skillnya, usahakan pemain yang sebelumnya pernah kamu latih secara individu ya guys ya. Jadi kalau misalkan pemain yang sebelumnya belum pernah kamu latih secara individu atau secara militer, usahakan nggak usah ditingkatin lagi skillnya. Lebih baik cari pemain muda aja guys. Langsung saja mari kita mulai sesi latihan yang pertama. Nah, pada sesi latihan yang pertama usahakan kamu cek terlebih dahulu atribut terang dan juga atribut gelap pemain yang akan kamu latih. Karena kalau misalkan atribut terang pemain yang akan kita latih sudah terlalu tinggi seperti ini, jadi biasanya kita akan kesulitan untuk bisa meningkatkan kembali atributnya guys, ketika kita menggunakan drill latihan yang mengandung atribut terang semua. Jadi untuk meningkatkan lagi atributnya, kita bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap. Oke, sebagai contoh, kali ini saya akan kembali meningkatkan atribut antisipasi. Pemain ini menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap. Dan untuk antisipasi sendiri sebenarnya ada di beberapa drill latihan, yaitu oper lari tembak, kemudian penyelesaian satuan satu, lalu ada juga di drill latihan penguasaan, yaitu umpan sebelum tembakan. Dan kita bisa menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan ya guys ya. Nah, di sini kita lihat ada atribut antisipasi, kemudian kreativitas, ini termasuk atribut gelap. Sementara untuk penyelesaian umpan maupun penempatan posisi itu khusus untuk melatih pemain di luar posisi kiper guys. Kondisi pemain akan minus 18% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke,
Karena kualitas pemain ini sudah lumayan tinggi ya guys ya, jadi kadang-kadang memang tidak ada peningkatan sama sekali. Nah, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya Auto Clicker, dan cara menggunakannya sudah pernah saya bahas di video saya yang ini guys. Oke, setelah kamu mengatur jeda waktu klik, kamu bisa langsung memulai sesi latihannya. Dan perlu diingat bahwa sesi latihan individu atau sesi latihan militer ini akan memakan durasi yang cukup lama, apalagi jika kamu melatih pemain dengan kualitas mutu bintang 3 sampai punya kualitas mutu bintang 10. Biasanya butuh waktu berjam-jam ya guys ya. Tapi karena di sini saya hanya akan meningkatkan kualitas pemain ini dari kualitas 130 plus, jadi kemungkinan nggak terlalu lama waktunya. Nah, kita bisa ulangi lagi sesi latihannya sampai nanti penjaga gawang dengan gaya main sweep recovery ini bisa punya kualitas mutu bintang 8. Seperti biasa di sini jaringannya GSM, geser sedikit modar, jadi mohon maaf guys. Kita ulangi lagi. Antisipasi, ya Allah, ada apa lagi ini Pak? Ada apa lagi ini? Sinyalnya di sini Pak. Soalnya saya record malam jam 1 dini hari. Harusnya pemilik akun udah tidur sih. Mungkin ini jaringannya aja yang error. Hal yang paling penting di game Top 11 selain dari formasi yaitu sesi latihan individu. Jujur aja guys, ini paling penting. Karena kalau misalkan squad kita udah punya skill atau atribut yang bagus, udah sesuai dengan posisi dan juga gaya mainnya, permainan tim kita bisa menjadi jauh lebih bagus daripada jika kamu tidak melatihnya sama sekali. Jadi dengan menentukan atribut kunci tiap pemain di tiap posisi, itu bisa membantu tim kita bermain lebih bagus. Apalagi misalkan tim kamu punya balance yang tinggi, misalkan 9,5 atau lebih tinggi, atau bahkan misalkan kamu punya tim dengan balance 10, itu akan jauh lebih bagus jika kamu sudah memiliki pemain yang punya skill yang sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Tapi banyak teman-teman yang lebih cenderung suka kalau saya ngebahas formasi, padahal itu menurut saya kalau misalkan kita nggak punya pemain yang dilatih sendiri secara individu, hasilnya masih kurang efektif. Oke, dan sekarang atribut antisipasi sudah meningkat di angka 180. Nah, pada sesi latihan yang kedua kita bisa fokus meningkatkan atribut keluar sarang. Nah, untuk meningkatkan atribut keluar sarang, di sini kita bisa menggunakan drill latihan sprint ya guys ya. Keluar sarang. Nah, ini dia drill latihan sprint. Jadi dari drill latihan sprint di sini kita bisa meningkatkan atribut keluar sarang dan juga kebugaran. Atau misalkan kamu ingin menggunakan drill latihan lain juga bisa. Salah satu contoh drill latihan yang bisa kamu gunakan yaitu drill latihan umpan bola mati. Nah, di sini kita juga bisa meningkatkan atribut keluar sarangnya. Nah, kita akan coba dulu menggunakan drill latihan umpan bola mati ya guys ya. Kalau nanti dalam 5 kali sesi latihan ternyata tidak ada peningkatan atributnya, kita bisa menggunakan drill latihan sprint. Karena drill latihan sprint itu mengandung atribut gelap yaitu kecepatan. Jadi ada kemungkinan besar atribut keluar sarang bisa meningkat lebih cepat. Tapi kita coba dulu menggunakan drill latihan umpan bola mati untuk meningkatkan atribut keluar sarangnya. Dan kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, masih mau naik guys ya, dan saya nggak menghitung berapa kali saya melakukan sesi latihan. Jujur saya nggak ngitung, saya cuma menghitung berapa atribut yang saya dapatkan dari sesi latihan yang saya lakukan. Nah, di sini kita lihat, dan untuk atribut keluar sarang sudah meningkat di angka 164% guys. Oke, kita ulangi lagi. Kalau misalkan dalam 5 kali sesi latihan ternyata tidak ada peningkatan, kita bisa menggunakan drill latihan sprint. Butuh 1% lagi guys. Kita butuh 1% lagi atribut keluar sarang meningkat. Oke, satu kali lagi.
Ya, selesai sudah sesi latihan keluar sarang, dan kita perhatikan untuk atribut keluar sarang sekarang sudah meningkat di angka 180. Kemudian pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut komunikasi dan juga konsentrasi ya guys ya, karena komunikasi dan konsentrasi sangat penting sekali untuk penjaga gawang agar dia bisa berkomunikasi dengan baik. Dan pada sesi latihan yang kedua kita coba menggunakan drill latihan pertahanan segaris untuk meningkatkan atribut konsentrasi dan komunikasi. Dan jika nanti dalam 5 kali sesi latihan ternyata tidak ada peningkatan, kita bisa coba ganti drill latihannya lagi guys. Oke, 1 kali, 2 kali sesi latihan, 3 kali ada peningkatan 2 atribut, kita bisa ulangi lagi. 4 kali ternyata tidak ada, jadi kalau kita lanjutkan ini akan memakan lebih banyak booster kondisi, jadi lebih baik kita coba ganti drill latihannya lagi ya guys ya, tetap untuk meningkatkan komunikasi dan juga konsentrasi. Nah, untuk meningkatkan atribut konsentrasi di sini kita bisa menggunakan drill latihan fisik dan mental. Konsentrasi ya, salah satunya lari jauh ya guys ya. Di sini ada atribut gelap juga yang mungkin bakal ikut meningkat untuk memancing atribut terang agar mau naik guys, yaitu atribut kecepatan. Sementara drill latihan ini juga akan meningkatkan atribut kebugarannya juga, karena kalau misalkan pemain bugar otomatis mereka akan tetap terjaga konsentrasinya sampai akhir pertandingan. Oke, sekarang kita bisa gunakan drill latihannya guys. Kita ulangi sesi latihannya sampai nanti atribut konsentrasinya meningkat ya guys ya. Kemungkinan sampai 150-an nggak apa-apa, atau 160. Oke, sekarang kita lihat untuk OVR-nya sudah meningkat di angka 139, kemudian konsentrasi di angka 150. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita akan fokus meningkatkan atribut komunikasi. Dan untuk meningkatkan atribut komunikasi bisa menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Ini dia, ada atribut komunikasi dan kreativitas. Kebetulan kreativitas atribut gelap, jadi ada kemungkinan atribut komunikasi masih mau meningkat ya guys ya. Kita ulangi lagi guys sesi latihannya, perlahan aja, yang penting kualitasnya mau naik. Nah, sudah selesai ternyata guys, sudah selesai. Komunikasi di angka 147, nggak apa-apa, yang penting kualitas keseluruhan pemain ini sudah meningkat di angka bintang 8. Oke, alhamdulillah tugas saya selesai, meskipun belum benar-benar selesai karena ada 2 pemain lagi yang akan saya latih, khususnya untuk pemain di posisi bek kanan dan juga bek kiri guys. Ya, ada 2 pemain yang akan saya latih kali ini, dan mungkin kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Oke, jadi sesi latihan sudah selesai. Kita akan cek untuk skill atau keterampilan kiper yang baru kita latih. Nah, kita perhatikan untuk atribut kuncinya sendiri ya. Di sini ada pada kelincahan didukung oleh refleks, antisipasi, dan juga keluar sarang. Oh ya, kebugaran Pak. Kelincahan dan kebugaran ya didukung oleh refleks, antisipasi, dan juga keluar sarang. Sementara untuk atribut lainnya di sini kita lihat untuk atribut komunikasi di angka 147, jangkauan udara 147, konsentrasi 150, tinjuan 150, sepakan 143, dan untuk lemparan 127. Karena untuk atribut lemparan sendiri jarang digunakan ya guys ya, meskipun penting tapi jarang digunakan. Oke, jadi itu aja untuk sesi latihan kali ini guys. Jadi ya, semoga pembahasannya bermanfaat ya guys ya. Dan ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Penantep Eleven. Terima kasih buat partnership Penantep Eleven yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.